Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang chapter 5 di pelajaran AI atau kecerdasan buatan yang ditugaskan oleh Mr. Awangga. Di sini ada tugas-tugas yang telah ditugaskan, yaitu tentang vektorisasi kata dan dokumen. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang yang lain, maka di pertemuan ini kita membahas tentang yang lain lagi, yaitu tentang vektorisasi kata dan dokumen. Yang pertama ke soal teori, sudah saya buat ke bentuk latex yaitu PDF. Nah, ini pertama jelaskan kenapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Menurut saya karena untuk mengetahui presentasi kata yang sering muncul di setiap kalimat, yang berguna untuk menentukan kata kunci dan memberi kemudahan bagi setiap mesin untuk memfasilitasi kata-kata yang terkait tetapi tidak sama. Untuk gambarnya saya buat seperti ini. Nah, ini dia, ada kumpulan kata-kata, lalu ada vektorisasi, lalu ada pembuatan identitas, lalu yang terakhir hasil. Itu adalah soal nomor 1. Soal nomor 2, jelaskan mengapa dimensi dari vektor dataset Google bisa sampai 300, dilengkapi dengan gambar. Karena setiap objek memiliki identitas khusus. Misalnya sederhana, dalam dataset Google ini memiliki 3 objek, kucing, anjing, dan ember yang disetujui. Kemudian dari masing-masing objek dibandingkan dataset antara kucing dan anjing, kemudian kucing dan ember. Hasilnya adalah kucing dan anjing sekitar 75%, sedangkan kucing dan ember memiliki persentase 15%. Untuk lebih lengkapnya ialah seperti ini. Lalu yang ketiga, yaitu jelaskan konsep vektorisasi untuk kata, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambarnya. Konsep untuk vektorisasi kata sama dengan masukan atau input pada kata-kata di mesin pencari. Misalnya pada mesin pencari Google, diperoleh dari hasil yang diolah dalam kalimat sebelumnya setelah diproses. Contoh sederhananya, dalam kalimat search engine. Nah, itu adalah contoh vektorisasi kata. Mungkin seperti ini. Nah, seperti ini. Ada 4 awal dan 3 akhir. Lalu divektorisasi 300 dimensi kata, lalu hasilnya. Lalu yang keempat, jelaskan konsep vektorisasi untuk dokumen. Kalau tadi kata, sekarang kita untuk dokumen. Sama halnya dengan vektorisasi kata, untuk membedakannya hanya pada proses awalnya. Untuk vektorisasi dokumen, mesin akan membaca semua kalimat yang terdapat pada dokumen tersebut. Nah, akan kemudian menjadi pecahan atau pecah menjadi kata-kata seperti ini. Dibaca semua baru dipecah kata-katanya. Yang kelima, jelaskan apa arti min dan standar deviasi. Min adalah nilai rata-rata. Untuk mendapatkan makna ini, kita hanya perlu menambahkan data yang tersedia dan kemudian membaginya dengan jumlah data yang ada. Sedangkan standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana data didistribusikan dalam sampel. Mungkin seperti ini rumusnya. Lalu yang keenam, jelaskan apa itu skipgram dan dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Skipgram sama halnya dengan vektorisasi data, namun untuk skipgram ini dibalik prosesnya. Yang sebelumnya dari kalimat lalu diolah untuk menemukan salah satu kata. Kalau yang tersebut ini adalah diolah untuk menjadi suatu kalimat. Seperti ini. Saya ada kata pertama hia, kata kedua ada kata yang ketiga kopas nih, lalu disatukan yaitu hia, ada yang kopas nih. Oke, seperti itu. Lalu kita langsung ke praktek program. Langsung kita buka Spider. Nanti ada beberapa yang saya lewatkan karena prosesnya sangat lama. Nanti akan langsung ke hasilan saja. Soal nomor 1, yaitu ditugaskan untuk
mencoba dataset Google dan jelaskan vektor dari kata love, faith, fall, dan yang lainnya. Lalu bandingkan dari masing-masing kata-kata tersebut. Sudah saya buat. Itu ini. Yang pertama kita membaca dulu si datasetnya, yaitu kita .bin, yaitu binary. Kita run cell. Mungkin tunggu sebentar, masih loading. Nah, sudah ada. Mungkin kita rantai dulu satu-satu. Ini adalah dataset dari Google, yaitu di kaggle.com. Nah, di sini saya membatasi data untuk di 500 saja, di 500.000 saja limitnya, karena datanya ada 3 juta. Di sini sudah ada, dan saya membuat Fahmi model sebagai modelnya, variable. Lalu yang pertama kata love kita run, hasilnya adalah seperti ini. Lalu kata faith, hasilnya juga seperti ini. Ini adalah hasil dari setiap kata yang kita peroleh, yang kita cari di dataset ini. Lalu fall seperti ini. Lalu ada kata seek, lalu ada kata clear seperti ini. Lalu ada sign, lalu ada back, dan car. Lalu ada car, lalu ada was, lalu ada motor, cycle. Nah, dan sekarang kita ingin membandingkan kata-kata tersebut. Saya bandingkan was dengan clear, apakah terjadi? Hasilnya adalah 0,099, artinya adalah datanya itu 9% miripnya. Lalu yang selanjutnya back and love 7%, motor and car. Nah, ini tinggi ya, 48%, artinya mesin bisa membedakan antara motor dan car. Lalu seek dan faith 12%, dan yang terakhir cycle and sign 6%. Ini sangat buruk kemiripannya. Lalu yang kedua, kita disuruh untuk menjelaskan ilustrasi dari extra words dan purpose sentence. Saya membuat kata-kata yang sebagai, dan kita memakai import array. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu ada, saya membuat kata-kata kembali, yaitu memakai random atau purpose sentence. Itu adalah bagaimana kita merandomkan sebuah kalimat yang telah kita buat dari matriks. Hasilnya adalah seperti ini. Bisa berubah ya. Ini yang pertama, Fahmi adalah yang dan. Lalu yang kedua, Pamungkas adalah yang ganteng. Yang ketiga, nah, Fahmi adalah baik ganteng. Nah, bisa berubah karena kita memakai random. Lalu yang ke soal nomor 3, jelaskan fungsi dari library Take dokumen dan doc2facts. Di sini saya sudah membuat ya, ada Take dokumen, yaitu sebagai kita pembuatan dokumen. Kita coba saja print docnya. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu bagaimana kita ingin membuat modelnya gitu. Modelnya kita buat dan kita save sebagai .model. Masih diambil dari yang tadi ya, dari si tokenized_docs, yaitu kita membuat model love. Coba kita running. Nah,
hasilnya adalah seperti ini, ada keluar love dan tersimpan di folder src. Nah ini ada test.toFacts.model. Lalu yang keempat, disuruh untuk menambahkan data training dari file yang dimasukkan kepada variabel dalam rangka melatih model doc2facts, memakai import tree dan import OS, dan memakai dataset dari IMDb atau ACLI IMDb. Ini kita untuk membuat data training ke variabel unsub sentence. Hasilnya adalah seperti ini. Mengapa salah? Karena di sininya saya tambah 2 tadi. Nah ini sudah bisa. Nah ini yang saya bilang tadi, ini adalah sangat lama. Hasilnya adalah seperti ini nanti. Hasilnya adalah seperti ini. Kita langsung ke hasilnya. Figures. Soalnya nanti kita ingin memasukkan data training sebanyak 10.000 data. Nah ini nanti akan tersimpan seperti ini. 5. Kita membedakan dilakukan pengocokan dan pembersihan. Mengapa harus dilakukan pengocokan data dan pembersihan data? Seperti ini contohnya. Ini juga hasilnya saya lihat dari sini saja supaya cepat. Nah, ini adalah mengapa itu yang nomor kelima. Nah, untuk bagian pengacakan data itu bagaimana untuk mengacak data supaya pada saat running berjalan lebih baik. Lalu untuk pembersihan data, karena ruang bagi RAM laptop kita setelah melakukan running memberikan ruang karena sudah banyak data sebanyak 3 juta lebih agar lebih ringan saat proses selanjutnya. Lalu yang ke-6, kita disuruh untuk kenapa model harus di save dan kenapa temporary training data harus dihapus. Mengapa model harus di save? Yaitu seperti ini. Nah, seperti ini mengapa harus di save dan di save-nya ke folder src tadi. Mengapa model harus di save? Karena berfungsi untuk penyimpanan, untuk memberikan keringanan pada RAM agar kita saat kita akan melakukan pelatihan lagi gitu. Model tersebut tinggal di load saja tanpa harus melakukan pelatihan dari awal. Nah, oleh karena itu diperlukan di save. Mengapa dihapus? Karena setelah melakukan proses pelatihan, RAM-nya biasanya menjadi lag, karena itulah si temporary data harus dihapus. Lalu yang ke-7, kita disuruh untuk menjelaskan interface underscore kode. Interface underscore kode yaitu guna untuk membandingkan kata yang tercantum dengan vektor yang mana dokumen sudah di-load pada step sebelumnya, yaitu kita membuat string lalu diterjemahkan menjadi data binar. Itu seperti ini. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, saya membuat ini membuat kalimat hayu mau kopas ya. Nanti akan diterjemahkan seperti ini. Lalu yang ke-8, kita ingin bagaimana kita menggunakan cosine similarity. Karena tadi sudah saya running juga, kita lihat hasilnya saja.
Nah, seperti ini. Kita mendapatkan array yang berbentuk dari kalimat satu dan kalimat kedua. Lalu yang terakhir, kita disuruh menggunakan scores dari cross validation. Saya menggunakan data iris karena biar gampang. Seperti ini. X sebagai diabetes yang di training, lalu Y sebagai diabetes yang di testing. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu penanganan error, tadi saya ada error lupa mendownload dataset dan sudah diselesaikan. Lalu ini adalah tidak melakukan plagiarisme. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.